Ini kita mau membahas lebih dalam lagi bagaimana mempraktekkan ya gaya hidup manusia baru di mana kita bisa menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Nah, kita mau review sedikit apa itu manusia baru dan apa itu manusia lama. Nah, manusia lama adalah Adam dan tubuhnya. Dulu kita ada di dalam Adam, ya. Kita, saudaraku, kepalanya adalah Adam. Jadi kita hidup sebagai manusia lama, saudara. Saya yang lama di dalam Adam, ya. Jadi manusia lama itu Adam dan tubuhnya kita, ya. Nah, saudara, tapi Yesus sangat mengasihi kita. Ya, dia tidak mau kita mati di dalam Adam. Itu sebabnya dia putuskan hubungan kita dengan Adam dengan cara mematikan manusia lama ini. Jadi Yesus mati di kayu salib supaya manusia lama ya menjadi mati. Ya, nah mati itu artinya putus hubungan, saudara. Kita putus hubungan dengan Adam. Ya, istilahnya ini istilah saya ya. Kalau kepala itu dipancung, saudara, putus hubungan, sehingga kita nggak punya hubungan lagi dengan Adam. Nah, namun saudara, walaupun kita udah nggak punya hubungan dengan Adam, tapi karena tubuh kita masih tubuh kebangkitan, belum tubuh kebangkitan, masih tubuh yang lama, maka dalam tubuh kita masih ada pikiran-pikiran yang lama, dan saudaraku masih punya apa, saudara? Respon-respon otomatis yang lama. Ya, di dalam tubuh kita sekali lagi kita punya pikiran-pikiran yang lama yaitu pikiran daging dan kita mempunyai saudaraku kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ya, masih ingat seperti ayam, saudara. Ayam kalau kepalanya udah diputuskan, dipotong, badannya masih bisa bergerak. Kenapa, saudara? Ya, karena di dalam tubuh ayam itu masih ada pikiran yang lama, masih ada. Ya, tapi pikiran ini ada di dalam tubuhnya, saudara. Yang menyebabkan dia ya membuat tubuhnya bisa bergerak. Ya, bergerak seperti apa, saudara? Seperti kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, kebiasaan-kebiasaan lama ini perlu dihentikan. Pikiran-pikiran yang lama ini perlu diganti, saudara. Ya, sehingga kita, saudaraku, ya bisa apa, saudaraku? Bisa berubah serupa Kristus. Kenapa? Karena kita sekarang udah dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus, sudah dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Namun walaupun kita udah join masuk ke dalam tubuh Kristus, tubuh kita belum sempurna. Tubuh kita masih punya pikiran-pikiran yang lama. Tubuh kita masih punya apa, saudara, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, kebiasaan lama ini perlu dihentikan ya dan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ya. Nah, inilah saudaraku yang disebut kita perlu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi pertanyaannya, next, bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Bagaimana caranya? Nah, kita akan hari ini belajar ya bagaimana cara praktisnya. Ya, kita akan baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 32, tapi nggak semua ayat kita akan baca karena nggak punya waktu. Nah, kita akan baca beberapa ayat aja dalam terjemahan lama LAI, saudara ya. Ayat 17. Dengan inilah kukatakan dan kusaksikan di dalam Tuhan, supaya jangan lagi kamu berjalan seperti orang kafir yang melakukan diri menurut pikiran yang sia-sia. Ayat 20. Tetapi bukannya begitu, kamu ini belajar daripada Kristus. Jikalau sungguh kamu sudah mendengarkan dia dan sudah diajar di dalamnya, sebagaimana kebenaran itu ada di dalam Yesus.
yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu itu, kamu membuang perangaimu yang lama, yang rusak menurut daya hawa nafsu, supaya roh pikiranmu diperbaharui di dalam kamu, sambil berperangaikan perangai yang baru, yang dijadikan menurut teladan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Nah, kalau saudara lihat ayat-ayat ini, saudara perikop ini, saudara dapat melihat gambar besarnya, saudara. Bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Nah, kalau saudara lihat yang saya highlight. Pertama, saudara perlu berjalan tidak seperti orang kafir. Ya, orang kafir berjalan dengan pikiran yang sia-sia, saudara nggak boleh. Saudara mesti berjalan bukan dengan pikiran yang sia-sia. Kedua, ya lihat highlight yang orange. Kita perlu belajar daripada Kristus. Ya, jadi kalau saudara mau berubah, mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, perlu belajar daripada Kristus. Karena Kristus ya yang akan mengajar kita ya supaya kita bisa saudara menanggalkan kelakuan-kelakuan yang dahulu itu, membuang perangai yang lama dan mengenakan perangai yang baru. Sehingga yang ketiga, saudara berubah serupa Kristus. Nah, jadi bagaimana cara mempraktekannya, saudara? Oh, simple sekali. Next, kita lihat praktek 3B, ya, berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. 3B. Nah, prakteknya di mana? Praktek di dalam komunitas pemuritan. Ya, ini 3B kita nggak bisa praktek sendirian aja. Memang kita semua mesti tiap hari praktek 3B. Tapi kalau saudara hanya sendirian, saudara akan gagal. Karena pemuritan itu justru kita praktek 3B bersama-sama kompak kita. Dan ada orang yang terus memuridkan kita supaya kita bisa praktek 3B. Ya, saudara. Jadi 3B itu nggak bisa sendirian aja. Ya, nah bagaimana kita praktek 3B? Mari kita lihat. Pertama, praktek berjalan bukan dengan pikiran yang sia-sia. Nah, mari kita baca ayat ini lebih dalam, ayat 17. Demikian inilah kukatakan dan saksikan di dalam Tuhan, supaya jangan lagi kamu berjalan seperti orang kafir yang melakukan diri menurut pikiran yang sia-sia. Nah, pertama, saudara, kita nggak boleh berjalan seperti orang kafir. Nah, orang kafir itu orang yang belum mengenal Allah, saudara. Bagaimana mereka berjalan? Mereka tiap hari berjalan menurut pikiran yang sia-sia. Nah, pertanyaannya, apakah saudara, kan saudara udah mengenal Allah, bukan orang kafir, ya? Tapi kita kenapa dinasehatin jangan berjalan seperti orang kafir dengan pikiran yang sia-sia? Berarti kita bisa memiliki pikiran yang sia-sia. Ya, makanya Tuhan nggak mau kita punya pikiran yang sia-sia. Ya, jadi orang kafir itu berjalannya menurut pikiran yang sia-sia. Nah, kita punya pikiran yang sia-sia, tapi kita punya kuasa membuang pikiran sia-sia ini. Orang yang belum lahir baru nggak punya kuasa, saudara. Ya, pikiran sia-sia itu mengontrol dia terus, ya, menguasai dia, memperbudak dia, sehingga dia akhirnya ya bertindak sesuai dengan pikiran yang sia-sia itu. Tapi kita enggak, kita punya pikiran sia-sia itu, tapi kita bisa melawannya, kita bisa membuangnya, kita bisa tidak mengikuti pikiran yang sia-sia itu. Itu karena karya Yesus di kayu salib. Haleluya. Nah, saudara, pertanyaannya apa itu pikiran yang sia-sia? Nah, pikiran yang sia-sia dalam bahasa Yunaninya adalah Matiaus. Matiaus ya. Nah, Matiaus itu sebenarnya bahasa Ibrani, saudara. Tapi diyunanisasikan ya. Nah, kata Matios
Matiaus punya dua arti. Pertama artinya sia-sia, ya, jadi pikiran sia-sia. Tapi ini ya punya arti yang kedua. Yang kedua lebih tepat dengan konteksnya, saudara. Ya, yaitu pikiran yang sombong. Jadi pikiran sia-sia di sini adalah pikiran yang sombong. Atau kalau kita gabungkan keduanya, pikiran sombong yang sia-sia. Oke? Pikiran sombong yang sia-sia. Nah, apa itu pikiran sombong, saudara? Pikiran yang berpusatkan diri sendiri, self-centered, egosentris. Itulah pikiran yang sia-sia, ya, di mana ya kita berpikir tentang saya, ya, sayalah yang menentukan baik dan buruk, sayalah yang menentukan hidup saya, ya, saya yang menentukan masa depan saya itu sombong, ya. Nah, saudara, pikiran sia-sia itu sebenarnya bisa diganti dengan kata pikiran daging. Itu dia. Daging itu, saudara, pikiran yang egois, pikiran yang berfokus kepada diri sendiri. Ya, itulah daging, pikiran daging, saudara. Ya, jadi kita nggak boleh berjalan menurut pikiran daging. Ya, nah orang kafir dia nggak bisa lepas dari pikiran daging karena dia diikat oleh pikiran daging. Kita nggak, kita udah dibebaskan, kita bisa merdeka dari pikiran daging. Tapi kita ada pikiran daging ini karena tubuh kita masih tubuh belum tubuh kebangkitan. Jadi masih punya pikiran daging. Nah, gimana caranya? Kita mesti alihkan ya pikiran daging ya dengan apa, saudara? Ya, nanti kita lihat dengan memiliki pikiran roh, ya. Nah, caranya gimana? Nanti kita lihat, saudara. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kalau kita punya pikiran daging yang sia-sia, maka katanya kita digelapkan akalnya. Nah, langkah kedua kita akan masuk akalnya menjadi gelap. Nah, terjemahan baru LAI dikatakan pengertiannya gelap. Ya, karena akal di sini maksudnya pengertian, dianoia. Pengertian itu gini, saudara. Kita punya kemampuan untuk melihat sesuatu dan menafsir sesuatu. Itulah pengertian kita. Nah, kalau kita berjalan menurut pikiran sia-sia, pikiran yang egois, self-centered, maka pengertian kita gelap. Ya, jadi kita nggak bisa mengerti sesuatu dengan benar. Pengertian kita selalu salah. Ya, kita melihat Tuhan salah tafsir, kita melihat ayat firman salah tafsir, ya, salah pengertiannya. Kita lihat diri kita salah pengertiannya, lihat istri kita salah pengertiannya. Semua menafsirkan apa yang ada di dunia ini kita salah mengerti. Ya, kita nggak ngerti kehendak Tuhan, saudara, karena salah pengertian kita, karena gelap akal kita, ya. Nah, bukan hanya itu, dijauhkan dari kehidupan dengan Allah, jauh dari persekutuan dengan Allah. Makanya kalau saudara biarkan pikiran egois saudara bekerja, saudara akan jauh dari Allah. Rasanya saudara jauh, nggak bisa dekat. Karena ego itu nggak pengen deket-deket, saudara. Ego itu pengennya mandiri, pengennya apa, saudaraku, independen dari Allah. Makanya dia jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah. Nah, langkah selanjutnya oleh sebab kejahilan yang ada dalam dirinya. Kita jadi jahil. Jahil itu apa, saudara? Ya, ini jahil bukan, ih dia suka jahil tuh, jahilin saya. Bukan. Jahil di sini bodoh, saudara. Zaman jahiliyah, itu zaman kebodohan. Ya, jadi bodoh, hoflok, oke, saudara. Nah, bukan cuma hoflok, ya, tapi oleh sebab kedegilan hatinya. Nah, apa itu kedegilan? Kedegilan lebih tingkatannya dari hoflok, ya. Kedegilan adalah goblok kuadrat, saudara, ya. Jadi degil lebih bodoh lagi dari orang bodoh, saudara, ya. Nah,
Apa ilustrasinya? Saya kasih ilustrasinya, saudara. Kalau orang bodoh itu misalnya gini, kalau saudara nanya sama anak-anak ya, nah, om mau tanya nih om mau tanya nih nak, ya, 2 tambah 2 berapa nak? Ya dia bilang, oh 2 tambah 2 5 om. Salah nak, 4. Nah itu bodoh, saudara ya. Kemudian kita tanya lagi, nak, 2 tambah 3 berapa? 6 om. Salah, 5. Nah itu bodoh. Oke. Tapi kalau apa, saudaraku degil, ya, itu wah, lebih tinggi tingkatan kebodohannya. Bukan hanya bodoh, saudara, ya, udah nggak bisa lagi berubah, nggak mau apa, ya, nggak bisa dihajar, itu degil, ya. Kalau degil tuh gini, kita tanya, nah, 2 tambah 2 berapa? 6 om. Salah, ya. 2 tambah 2 itu adalah 4. Kalau gua mau 6 mau apa? Ah, itu degil. Ya, saudara, ada yang degil, ya, degil itu udah unteachable, saudara, nggak bisa dikasih tahu, ya. Udah, kalau bodoh masih bisa dikasih tahu, degil udah nggak bisa, ya. Terus apa, saudara? Ya, hilang perasaannya atau tumpul, nggak punya perasaan dosa, dan mereka menyerahkan dirinya kepada percabulan, melakukan dengan segala perbuatan yang cemar dengan lobaknya. Wow, ya, mereka akhirnya, saudara, melakukan perbuatan-perbuatan daging karena dia sudah menyerahkan dirinya. Bayangin, menyerahkan diri, akhirnya dikuasai, dikontrol sepenuhnya oleh kedagingannya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan daging. Nah, inilah cara orang kafir berjalan tiap hari. Nah, saudara nggak boleh begini. Jadi saudara bangun pagi, hati-hati, jangan berjalan seperti orang kafir, ya, tapi harus berjalan seperti manusia baru, saudara. Berjalan bukan dengan pikiran yang sia-sia, tapi dengan pikiran roh. Nah, gimana caranya nanti di rumah ya? Baca Roma pasal yang ke-8 ayat 5. Sebab mereka yang berjalan atau hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebab mereka yang berjalan atau hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau saudara berjalan menurut daging, saudara akan berpikiran daging. Itulah pikiran sia-sia. Nah, gimana caranya untuk tidak berjalan, ya, dengan pikiran yang daging tadi? Ya, itu yang disebut shifting. Shifting. Ya, apa, saudara? Berpaling. Ya, jangan berjalan menurut pikiran daging, tapi berjalan menurut pikiran roh. Itu lawannya. Nah, gimana caranya? Gampang, berjalan menurut roh. Makanya tiap pagi saudara mesti memilih, saya tidak mau berjalan menurut, ya, daging, tapi saya mau berjalan menurut roh. Ya, tiap pagi, bangun pagi langsung pilih, saya mau berjalan menurut roh. Nah, sepanjang hari itu saudara mesti cek, pikiran saya pikiran apa ya? Pikiran daging atau pikiran roh, ya. Kalau pikiran daging berarti saudara itu tandanya saudara berjalan di dalam daging, berjalan menurut daging, langsung shifting, ya, berubah, berjalan menurut roh supaya saudara tidak berpikir pikiran daging tapi pikiran roh. Nah, pikiran daging kalau saudara terus pikirkan, tubuh saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tapi kalau tubuh saudara berpikir pikiran roh, saudara akan menghasilkan buah roh. Tangkep ya, saudara. Nah, jadi tiap pagi kita perlu berjalan dengan pikiran manusia baru, pikiran roh. Itulah B yang pertama. Nah, yang kedua, next, kita perlu belajar dari Kristus sang kepala manusia baru itu. Ya, ayat 20. Tapi bukannya begitu, kamu ini belajar daripada Kristus. Jikalau sungguh kamu sudah mendengarkan dia dan sudah diajari di dalamnya, sebagaimana kebenaran itu ada di dalam dirimu, di dalam Yesus.
Ya, jadi saudara, kita tiap hari harus belajar dari Kristus. Bagaimana belajar dari Kristus? Kita mesti mendengarkan Dia dan diajar oleh Dia. Ya, jadi tiap hari kita mesti dengar suaranya. Ya, nah, kita kalau nggak dengar suaranya, mana bisa kita diajar oleh Dia. Ya, nah, supaya kita diajar. Bagaimana kita diajari oleh Yesus? Lewat firman. Dia ajar kita, saudara. Lewat pengajaran. Ya, lewat apa? Lewat kompak kita waktu kita diskusi. Dia lagi ngomong sama kita. Ya, lewat apa, saudara? Lewat kita pemuritan sama pemurid kita. Kita lagi dengar suaranya, kita diajari. Ya, kita diajari, saudara. Nah, itulah cara dia mengajar kita, saudara. Ya, jadi sekarang apa yang kita perlu belajar? Nah, kita baca lanjut ayat 22, yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu itu, kamu membuang perangaimu yang lama yang rusak menurut daya hawa nafsu, ya. Nah, kemudian supaya roh pikiranmu diperbaharui di dalam kamu. Nah, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, ada dua hal yang kita mesti pelajari terus dari Kristus. Next, mari kita lihat, saudaraku. Pertama, kita perlu belajar pembaharuan pikiran terus-terusan. Ya, jadi pikiran kita nggak mau punya pikiran sia-sia, pikiran daging. Ya, maka kita mesti berubah pikirannya. Ya, demikian juga perangai kita. Kita nggak mau berperangaikan manusia lama, ya, yang punya kebiasaan-kebiasaan berdosa. Kita ganti menjadi perangai yang baru. Nah, jadi itulah yang namanya bertobat, ya, bertobat. Nah, kita lihat pertama, bertobat itu dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Metanoia artinya ganti pikiran. Ya, jadi saudara tiap hari mesti ganti pikiran. Ya, coba cek, saya berpikir pikiran apa? Apa ini pikiran daging? Kalau ini pikiran daging, wow, berarti saya berjalan mengikuti daging. Ya kan? Nah, caranya gimana? Bertobat. Ganti pikiran kita. Nah, gimana cara gantinya? Ganti penguasa. Ya, kalau kita dikuasai oleh daging kita, daging bukan penguasa kita. Kita tidak mau dikontrol oleh daging. Kita mau dikontrol oleh roh. Nah, kita shifting aja, ganti, ya, penguasa. Waktu kita ganti penguasa, terjadi pergantian pikiran. Ya, yang kita pikirkan pikiran-pikiran roh. Kalau pikiran roh menghasilkan buah roh. Kalau pikiran daging menghasilkan apa? Perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging apa aja, saudara? Oh, banyak. Ya, perbuatan daging itu apa aja, saudara? Percabulan, ya, hawa nafsu, apalagi saudaraku, ya, penyembahan berhala, sihir, ya, roh percideraan dan sebagainya. Nanti saudara lihat itu di dalam Galatia. Ya, jadi ganti pikiran. Saudara ganti pikiran, maka saudara akan, ya, berubah hidupnya. Ya, jadi mari kita jangan hidup berjalan menurut pikiran daging, tapi kita hidup berjalan menurut pikiran roh. Itu yang perlu kita praktekkan, saudaraku. Ya, yang kedua, kata bertobat dalam bahasa Ibraninya adalah teshuva, yang artinya berbalik arah 180 derajat. Ya, jadi contohnya, ya, kalau kita berjalan ke satu arah, ya, berjalan, ya, ke arah manusia lama, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, bertobat itu artinya ganti arah, ya, dari berjalan menurut kebiasaan-kebiasaan lama menjadi berjalan menurut kebiasaan-kebiasaan baru, manusia baru. Ya, ganti kelakuan itu artinya berbalik arah 180 derajat, ya. Jadi ini yang perlu kita praktekkan, saudara. Kalau enggak, ya, kita enggak bisa, saudaraku, belajar dari Kristus, ya. Nah, yang ketiga, kalau kita udah berjalan, belajar, sekarang kita berubah. Ya, bagaimana kita bisa berubah? Lewat kematian dan kebangkitan Kristus.
ayat 22, yaitu akan hal kelakuanmu yang lama, yang dahulu itu, kamu membuang perangaimu yang lama, yang rusak menurut daya hawa nafsu. Nah, ayat ini bilang kita mesti membuang kelakuan yang dahulu itu, kelakuan perangai yang lama itu. Kenapa kita mesti buang? Karena manusia lama kita sudah mati. Ya kan? Makanya kita disuruh nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, jadi karena manusia lama kita sudah mati, saudara. Makanya kita mesti tinggalkan itu, buang itu, matikan itu. Nah, aneh, sudah mati kok kita harus mematikan manusia lama. Nah, saudara, secara de jure kita sudah mati, ya. Nanti kalau saudara baca di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3, kamu sudah mati, ya kan? Sudah mati. Tapi aneh sekali dalam ayat 5 dia bilang matikanlah dalam dirimu, dalam tubuhmu, ya, hal-hal yang duniawi ini, percabulan, ya, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Aneh, pasal 3 ayat 1 sampai 3 bilang kamu sudah mati. Kenapa ayat 5 bilang matikanlah? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, saudara. Ya, yang ayat 1 sampai ayat 3 itu secara posisi, ya, itu karya Yesus di kayu salib sudah mematikan kita. Kita sudah mati. Itu tanggung jawab Yesus. Secara posisi kita sudah mati. Secara de jure kita sudah mati. Tapi secara de facto belum. Makanya secara de facto dalam kenyataannya, dalam tubuh kita masih ada kelakuan-kelakuan manusia lama. Nah, saya udah kasih contoh sebelumnya, ayam yang dipotong kepalanya. Saya mau tanya, saudara, ayam yang dipotong kepalanya udah mati atau belum? Nah, bingung kan jawabnya kan? Tergantung dari mana kita lihat. Dari de jure, secara apa, saudara, posisi ayam itu udah mati, mau udah putus kepalanya, mati udah. Tapi secara de facto tubuhnya masih gerak-gerak. Nah, secara de facto dia belum mati. Dia perlu dimatikan, ya. Dimatikan perangai yang lamanya, kelakuan yang lamanya, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang lamanya mesti dimatikan. Nah, demikian juga kita, ya. Jadi kita nggak bisa, saudara, berubah kalau kita nggak mematikan manusia lama itu. Walaupun kita udah mati, tapi kita mesti mematikannya, ya. Dan kemudian, ya, kita mengenakan perangai manusia yang baru, ya, yaitu kalau kita udah mati ada kebangkitan, saudara. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Nah, ini yang kita renungkan sepanjang, saudaraku, minggu ini, ya, Paskah, di mana saudara minggu, ya, yang disebut Jumat Agung nanti, ya, besok, ya, kita merenungkan ini, saudara. Kemudian kita merenungkan kebangkitannya pada hari Minggu, ya. Tanpa ini kita nggak bisa lepas dari manusia lama, ya. Makanya kita mesti renungkan kita udah mati, ya. Jadi kita nggak bisa berubah kalau tidak ada, ya, kematian. Nah, gimana caranya? Next, makanya, ya, saudara, baca nanti 2 Korintus 4, ini keren banget ayat-ayat ini, saudara. Ya, bagaimana supaya kita mati terhadap manusia lama? Ah, kita nggak usah khawatir. Program untuk kita mati itu, saudara, adalah inisiasi Tuhan. Ya, nah, ayatnya bilang begini, 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, saudara, jadi kita terus menerus diserahkan kepada maut, kepada kematian karena Yesus. Ya, jadi terus menerus ini artinya nggak pernah berhenti, saudara.
tiap hari ada aja. Ya, kita dibawa kepada kematian. Kadang-kadang 3 kali, 2 kali, sekali ya. Saya minimal sekali Tuhan bawa tiap hari, bawa saya Tuhan kepada kematian. Nah, apakah Tuhan jahat? Ya, kenapa? Ya, jangan takut saudara. Tuhan bukan jahat, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, tujuannya supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, lihat gambar kiri atas, saudara. Kita ini sebenarnya di dalamnya sudah ada Kristus. Kristus itulah terang ya yang ada, terang kehidupan yang ada di dalam kita. Ya, tapi saudara, terang itu nggak bisa nampak kalau bejana tanah liat yang menutupi ya terang itu masih belum remuk. Makanya Watchman bilang kita perlu remuk tubuh insaninya supaya keluar tubuh rohaninya, saudara. Supaya keluar kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kita, saudara. Makanya kita mesti tiap hari mengalami keremukan ya tubuh ini, daging ini, saudara. Perlu remuk ya, saudara. Ya, sebenarnya bukan dagingnya jahat, tapi ego tadi itu, saudara. Ego tadi itu ya yang tidak dikendalikan oleh Allah itu egonya jahat. Ya, dia perlu diremukkan, saudara. Dia perlu mati. Ketika dia mati, kehidupan Yesus menjadi nyata. Nah, ego yang mau mandiri itulah manusia lama kita, saudara. Ya, itu berasal dari manusia lama. Dia mesti mati supaya kehidupan Kristus, manusia baru itu menjadi nyata. Gimana caranya? Lewat ujian pencobaan sehari-hari. Ya, kita makanya diizinkan mengalami apa, saudara? Ya, kita mengalami ya di apa, saudara? Kita ditekan. Ya, kita ngalamin problem-problem emosional, penderitaan emosional. Ya, kita direndahkan. Ya, kadang-kadang kita dihina, ya nggak dianggap. Kita, saudaraku, ya apa dibully sama orang, diperlakukan nggak adil ya. Nah, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mati terhadap ego ya, supaya manusia lamanya mati. Nah, kalau manusia lama mati, manusia barunya hidup keluar ya, nampak dalam tubuh kita, saudara. Lewat itu ya Tuhan izinkan juga apa, saudara? Kita ya saudara kehilangan akal, habis akal, tapi tidak putus asa ya. Ini apa? Kita bingung, bohwat istilah orang Hokian. Bingung ya, aduh ada masalah, gue bingung mau ngapain lagi ya. Saya mesti gimana ini, bingung. Nah, itu saudaraku kondisi yang Tuhan ciptakan untuk membawa kita kepada kematian terhadap ego. Ya kan? Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata. Ya, kalau kita bingung, saudaraku, kita habis akal, itu tandanya kita yang masih hidup. Ya, kalau kita yang masih hidup, nah kayak jangan heran kita stres, saudara. Tapi kalau kita mati, Kristus yang hidup di dalam kita nggak stres lagi, kita nggak bingung, nggak bohwat, ya, saudara. Nah, makanya itu proses Tuhan bawa kita kepada kematian terhadap ego. Ya, lewat aniaya, lewat dihempaskan. Ya, ingat, itu apa, saudaraku, itu penderitaan sosial dan penderitaan tubuh, ya, saudara, penderitaan jasmani. Kita melayani Tuhan itu capek, ya, seringkali saudaraku kita mesti berkorban, lelah, ya. Nah, tapi saudara, kalau kita biarkan itu menjadi alat buat Tuhan bawa kita kepada kematian, nanti kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Nah, sekarang itu bagiannya Tuhan ayat 11. Bagian kita gimana? Nah, bagian kita ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, cara kita mati, saudara, ternyata nggak usah
ya kita yang berinisiasi mematikan diri kita, ya. Jadi jangan bawa kematian saudara, bawa kematian Yesus. Artinya untuk mati, saudara nggak perlu bunuh diri, nggak perlu usaha keras untuk mati dengan iman. Karena saudara sudah mati bersama Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi cukup saudara mempercayai saya sudah mati. Lalu saudaraku memegang teguh kebenaran itu. Benar, saya sudah mati. Lalu mengkonfes, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, ya. Jadi saudara confess, karena beberapa ayat sesudah ini bilang karena kami percaya kami berkata-kata, ya. Jadi kalau saudara percaya saudara udah mati, confess dong, saya sudah mati, ku telah mati, terus confess terus. Jadi percaya, pegang teguh, confess. Ya, ketika saudara percaya, pegang teguh, confess, bang, saudara ngalamin kematian. Begitu saudara ngalamin kematian, kehidupan Yesus mulai muncul, ya, kehidupan manusia barunya, ya, nyata dalam tubuh saudara. Nah, inilah cara mati. Inilah ilmu mati. Matiologi atau bahasa Sundanya modarologi, ya saudara. Mari kita belajar modarologi tiap hari. Baru kita bisa berubah serupa Kristus. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, ya, praktisnya jadi gimana kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, ya. Pertama, seperti saudara baca 25 sampai ayat 32. Nah, ini saya udah bahas, tapi hari ini saya mengingatkan saja, ya. Kita harus mematikan dusta, karena dusta adalah, ya, kelakuan manusia lama. Matikan itu. Caranya gimana? Ah, ya, caranya nanti Tuhan yang bawa saudara kepada situasi di mana saudara dicobai atau diuji untuk berdusta. Nah, pada waktu itulah saudara harus memilih mau dustanya mati atau saudara lanjut dengan berdusta. Ya, pilihlah mati. Caranya bilang begini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, Tuhan. Ya, cara hidupku bukan lagi dusta. Cara hidupku adalah berkata benar. Maka matikanlah dusta dan manifestasikanlah kata-kata yang benar, ya. Kemudian yang kedua, buang marah-marah. Caranya gimana? Mematikan marah-marah. Karena marah-marah adalah sifat manusia lama. Caranya gimana? Ya, sekali lagi, ya, saudara harus lewat pencobaan, lewat ujian. Nanti ada pencobaan ujian, saudara digoda untuk marah. Nah, saudara tinggal pilih mau marah atau mau saudaraku menang terhadap marah. Caranya gimana? Ya, pilih. Ku telah mati dan tinggalkan. Aku sudah mati, kan? Nah, mematikan kelakuan mencuri misalnya, saudara. Sama, yaitu kelakuan manusia lama, ya, dan manifestasikan kelakuan yang rajin dan memberi. Manifestasikan saudara manusia baru, ya, matikan manusia yang lama. Ya, perkataan kotor, kita suka keluar perkataan-perkataan yang nggak membangun, perkataan-perkataan yang merusak. Buang itu. Caranya gimana? Harus ada pencobaan ujian yang Tuhan izinkan. Bawa saudara kepada kematian hari itu. Ya, nah, waktu ada pencobaan, kita mati. Ya, katakan, aku sudah mati, Tuhan. Terima kasih, aku, ya, sekarang memanifestasikan sifat manusia baru, perkataan yang membangun dan mendatangkan kasih karunia. Yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus dengan menyimpan kepahitan dan dosa-dosa korporat, tetapi matikanlah dosa-dosa tersebut dan manifestasikanlah kasih, ya. Jadi saudara, mari, ya, kita praktekkan ini, saudaraku, dalam hidup kita. Ingat kesimpulannya, bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan, ya, mengenakan manusia baru. Caranya praktek,
3B, ya. Berjalan tiap hari bersama Kristus, ya, berjalan dengan pikiran yang baru, belajar dari Kristus, ya, belajar apa? Belajar pembaruan pikiran, belajar ya pembaharuan perangai, ya, kebiasaan-kebiasaan, ya, dan kemudian saudara berubah lewat kematian terhadap ego setiap hari. Kalau saudara praktekkan ini, pasti saudara akan berubah, ya, dan bisa saudara itu semakin serupa Kristus. Tuhan memberkati saudara, dan saya mau mengembalikan ke teman-teman yang bertugas